welcome back to my channel and welcome buat yang baru datang. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu pretty cute, lovely, and fabulous. Jadi sesuai di judulnya, hari ini aku mau sebenarnya kemarin itu aku udah bikin buat Q&A di Instagram sama di community tab. Sebenarnya buat video my first time. Jadi aku minta teman-teman buat kayak nanyain aku, kayak pengalaman pertama aku melakukan berbagai hal gitu. Tapi ternyata setelah aku lihat, kebanyakan pertanyaannya itu kayak, Kak pernah nggak gini-gini-gini? Kak pernah nggak gini-gini-gini? Berarti kayaknya lebih cocok kalau aku bikin videonya tuh never have I ever atau pernah nggak pernah gitu ya. Jadi hari ini aku mau main pernah nggak pernah, dan aku bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu buat yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya, supaya aku makin semangat gitu kan ya bikin videonya. Buruan, aku kasih waktu 3, 2, 1. Udah subscribe? Kalau udah, langsung aja kita mulai ke videonya. By the way, aku di sini udah ada kertas pernah nggak pernah ya. Jadi nanti aku bakal pilih pakai kertas ini. Pertanyaan pertama, Cici pernah kesurupan nggak? Kalau pernah ceritain dong. Buset, baru pertama pertanyaannya udah begini. Jawabannya adalah nggak pernah. Maaf ya, aku nggak pernah kesurupan. Jadi nggak ada cerita apa-apa. Kakak pernah nggak main geng-gengan waktu sekolah? Kalau ada, ceritain Kak. Kalau ini jawabannya adalah pernah. Aku nggak tahu kenapa ya, dari aku sekolah tuh aku selalu main geng-gengan, nggak tahu kenapa. Tapi dari SMP, apalagi SMP tuh aku punya geng namanya Miniers. Karena dulu kayak guru aku yang ngeliat, dulu tuh aku main sama teman aku berenam. Terus guru aku ada yang ngeliat kayak, ih kalian mini-mini ya badannya. Dulu aku kurus banget kan. Terus dibilang katanya kalian masuk geng aja, nama gengnya Miniers kayak gitu. Terus kita beneran habis itu bikin geng namanya Miniers. Tapi habis itu bubar karena suatu drama. Nanti aku bakal ceritain di video selanjutnya ya. Kalau kalian tertarik boleh komen ya, cerita drama pergeng-gengan aku waktu sekolah. Seru banget. Terus habis itu aku punya geng baru namanya Amazama. Tapi Amazama juga nggak bertahan sampai sekarang. Bahkan sekarang semuanya udah pecah, gak tahu kemana. Kayak sekarang kita semuanya ya udah, aku berhubungan baik sama semua teman geng aku sekarang. Cuman ya kita udah nggak geng-gengan lagi. Cuman kalau dulu sih geng-gengan banget. Dan dulu kayak Mean Girls yang di film-film gitu loh, kayak yang kita pernah ngebully orang. Aku pernah ikutan ngemusuhin orang gitu karena ketua gengnya. Jadi kayak, tau gak sih yang kalau di film-film tuh yang kayak yang kayak gitu-gitu loh. Kalau di sekolah parah banget ya. Lanjut. Kakak pernah nggak halu pas masih kecil? Kalau pernah, kakak halu jadi apa? By the way, semangat ya Kak, sehat selalu. Terima kasih. Aku pernah halu atau enggak? Jawabannya adalah sudah pasti pernah. Aku sampai sekarang bahkan masih suka halu. Aku kalau tidur aja sekarang tuh, sebelum tidur aku suka kayak menghayal cerita dulu gitu. Cuman dulu halu terparah aku itu pas aku SMP. Awal-awal kayak kelas 7, kelas 8 gitu. Pas zaman-zaman One Direction, dulu kan aku Directioner ya. Terus aku suka salah satu member One Direction yang namanya Niall Horan ya. Dan aku dulu halunya tuh bener-bener kayak sehalu itu. Dan aku mikir bahwa ada kesempatan, ada jalan untuk aku bisa jadi jodohnya dia. Padahal posisinya aku tinggal di Tangerang ya, di Bintaro. Sedangkan Niall Horan tuh ada di Irlandia dan dia bekerja di London, di UK, ke US juga. Jauh banget sama Tangerang, you know. Bisa-bisanya aku mikir kayak, nggak, pasti nanti di masa depan dia adalah jodoh aku. Aku bener-bener mikir kayak gitu. Bener-bener mikir kayak gitu, dan itu, oh my god, halu banget. Aku sampai sering kayak bikin foto-foto, edit foto aku sama Niall gitu. Nih nanti aku insert picture-nya ya, kalau misalnya aku ketemu gambarnya. Nih kayak aku foto dicium Niall lah, terus aku foto kayak dipeluk, dirangkul Niall lah. Itu kayak parah, halu banget. Aku emang anaknya halu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Cici pernah lihat hantu? Kalau boleh ceritain dikit dong, Ci. Jawabannya adalah pernah. Aku pernah lihat hantu, tapi aku tuh nggak inget. Jadi aku lihat hantunya itu pas kecil, dan itu aku diceritain sama orang tua aku. Dulu sebelum aku di rumah yang sekarang itu, pas aku kecil banget, aku
masih di komplek yang sama tapi beda rumah. Itu dulu rumahnya nggak tahu kenapa horor. Jadi semua orang yang ke rumah itu tuh pernah mengalami hal-hal menyeramkan, termasuk aku yang waktu itu masih bayi. Katanya aku tuh pernah ngeliat sosok tinggi gede sepohon kelapa, pokoknya katanya gitu, katanya mama aku. Dulu aku pas kecil di situ pernah lagi disuapin, terus tiba-tiba aku nggak sengaja ngeliat ke arah pintu depan, kayak ke arah pintu rumahnya gitu kan, pintu ruang tamu gitu. Terus aku bilang, mama itu siapa? Itu siapa? Terus pas mama aku tanya kan, mana nggak ada orang, siapa? Itu tinggi, gede, hitam. Aku bilang kayak gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus ya udah semenjak itu mama aku baru kayak percaya gitu, kayak oh ternyata beneran rumahnya horor. Soalnya anaknya sendiri yang masih bayi, kan bayi biasanya nggak bisa bohong ya. Jadi ya gitu, emang rumahnya horor. Tapi aku punya cerita lengkapnya ya. Aku sama mamaku waktu itu cerita. Kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di link ini. Pokoknya nanti aku kasih link videonya, karena videonya masih ada di video aku yang pertama kalau nggak salah. Kalian scroll deh video aku yang pertama, itu aku cerita pengalaman aku di rumah yang horor. Pernah nggak kakak dimarahin guru sampai bawa ke kepala sekolah? Oh my god. Jawabannya adalah, sebagai anak yang baik-baik dan alim, tentu saja aku pernah. Ini lagi-lagi ceritanya berhubungan sama One Direction. Jadi waktu itu pokoknya sekitar antara 24 atau 25 Maret 2015 ya, aku SMA. Itu kan waktu itu konser One Direction di Jakarta. Nah, terus aku sama temen aku tuh ceritanya mau izin pulang cepet biar kita bisa cepet-cepet ke Jakarta, karena kita mau nginep juga di sana. Gitu, kayak kita udah nggak konsen gitu loh di sekolah, udah pengen cepet-cepet, udah vibes konser gitu, gimana ya. Terus akhirnya aku sama temen aku izin sama wali kelas, dulu kita sekelas kan. Terus izin lah sama wali kelas buat pulang cepet, tapi kita tuh alasannya nggak jelas. Kita bilangnya dulu mau ada retret gitu, mau ada retret gereja kita bilangnya, dan itu posisinya hari Rabu ya. Lihat ya di mana bodohnya kita bilang hari Rabu ada retret gereja, gimana ceritanya gitu kan. Tapi kita nggak punya alasan lain, jadi ya udah yang bisa kita kasih tuh cuman itu. Waktu itu kita bilang mau ada retret gereja, terus sama wali kelas kita dipersulit. Sama wali kelas kita tuh dibilang nggak boleh, pokoknya harus izin ke kepala sekolah kalau mau pulang cepet. Soalnya nggak ada surat dari orang tua. Biasanya kalau ada surat dari orang tua harusnya lebih gampang kan. Ini kita nggak ada, karena orang tua kita juga nggak tahu kalau kita mau bolos gitu. Terus akhirnya ya udah deh, kita ke kepala sekolah. Pas ke kepala sekolah tuh kita nyampein surat buat izin pulang cepatnya itu. Terus sama kepala sekolahnya dipermasalahin. Kita dipanggil ke ruangannya, terus ditanya-tanya, diinterogasi gitu kan. Kamu mau kemana pulang cepet berdua? Gak mungkin kita bilang mau konser ya. Kita bilang, iya kita ada acara pak gitu. Terus ditanya lagi, acara apaan hari-hari Rabu kayak gini gitu kan. Terus kita mikir, aduh acara apa ya gitu. Acara gereja pak, kita bilang gitu. Aku sama teman aku bilang gitu, acara gereja pak, kita ada retret gereja. Kita bilangnya gitu, padahal itu hari Rabu ya. Biasanya tuh retret tuh kayak Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan palingan. Masa ini Rabu? Terus ditanya-tanyain lah, mana mungkin retret masa hari Rabu? Iya pak bener, coba kalau gitu buktiin ke saya, sampai digituin kan, coba buktiin ke saya, telepon gerejanya sekarang gitu kan. Terus aku bilang, aduh mati. Ya udah bentar, saya coba tanyain dulu ya pak ya, ini bisa apa enggak kalau saya pulangnya agak molor gitu kan. Kita alasan aja biar kita nggak disuruh telepon pihak gereja gitu di depan kepala sekolahnya kan. Terus akhirnya aku sama temen aku keluar, terus kita kayak, aduh gimana nih anjir, gimana, kayak udah kepalang tanggung kan. Terus ya nggak mungkin, kita nggak ada bukti apa-apa gitu loh. Kita nggak mungkin minta surat dari gereja karena memang nggak ada retret, nggak ada acara apapun, kita ngarang doang. Terus kita udah nggak punya alasan lagi. Terus sampai dimarahin sama kepala sekolah, sama wali kelas, itu sampai lama deh, pokoknya sampai lama kita kayak gimana nih, terus diinterogasi terus sama si kepala sekolah kita, sampai pokoknya bermasalah gitu deh, kita sampai dimarahin, sampai ketahuan bohong gitu loh intinya. Ya udah akhirnya aku sama temen aku memutuskan untuk ya udah deh kita ikut sekolah sampai akhir. Kita sampai jam pulang sekolah akhirnya, karena udah kita kalah sama kepala sekolahnya, udah diinterogasi, disuruh kasih bukti, kita nggak bisa kasih bukti kalau beneran ada acara retret. Jadi ya udah akhirnya kita telat deh ke Jakartanya. Tapi gak apa-apa, kita tetap bisa nonton One Direction di front row. Begitu ceritanya. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ci, pernah naik wahana tornado nggak? Dijawab dong, Ci. Aku tuh emang pemberani banget ya kalau ke Dufan gitu, kayak
tornado doang itu. Oh my god, I love that. Of course lah jawabannya nggak pernah. Nggak deng, aku takut banget sumpah. Aku kalau ke Dufan tuh takut banget sama wahana-wahana yang ekstrim, karena aku tuh takut sama kecepatan tinggi. Kalau wahana ekstrim kan biasanya kecepatannya tinggi kan, kayak zur gitu kan. Nah, jadi aku takut dan aku nggak mau ambil resiko juga, karena kan aku sering lihat ya yang kayak tiba-tiba macet pas lagi posisi kebalik lah, terus ada yang jatuh lah, apa gitu-gitu kan. Ih, takut banget. Jadi aku nggak mau. Aku mendingan naik Istana Boneka ya. My favorite. Kak, pernah nggak waktu SD atau SMP pernah dibilang cantik banget sama temen cowok sekelas kakak? Udah itu aja kak. Jawabannya adalah obviously nggak pernah. Sedih banget ya, nggak pernah. Nggak pernah ada yang suka sama aku, gengs, dulu pas aku SD, SMP, apalagi SMA nggak pernah ada yang suka sama aku. Baru ada yang suka, pernah sih sebenarnya kayak pas SMP tuh ada yang suka, tapi sukanya tuh cuma bentar dan itu pun bukan the real suka sama aku gitu loh. Dia gara-gara situasi doang deh pokoknya. Ada ceritanya nantilah kapan-kapan, tapi nggak pernah yang benar-benar ada yang suka sampai ngejar aku gitu, nggak pernah. Jadi jawabannya tidak pernah. Aku baru banyak yang suka tuh pas udah kuliah pokoknya. Pokoknya semenjak aku udah bisa dandan deh. Kak, mau nanya kak, pernah suka sama seseorang terus dicupuin temen gak kak? Sebenarnya aku agak kurang yakin ya, tapi sepertinya pernah. Yaitu pas aku SMA. Jadi aku dulu kan suka sama cowok yang aku ceritain di video sebelumnya. Kalian udah nonton belum yang aku sebut namanya Pak Ijo itu? Ya, dulu aku suka sama Pak Ijo. Terus aku tuh cerita ke beberapa temen geng aku dulu. Jadi kan banyak ya yang aku ceritain. Aku nggak tahu tuh, salah satu dari mereka mungkin ada yang nggak sengaja keceplosan atau bocor ke teman-teman yang lainnya. Sampai akhirnya kayak orang-orang tuh tahu kalau aku tuh ada something gitu sama si Pak Ijo. Jadi aku bisa ngeliat kalau mereka tahu tuh gara-gara setiap ada aku dan ada Pak Ijo tuh orang-orang selalu kayak cie-ciein. Terus mereka kan nuduh kan. Mereka pernah nuduh aku suka sama Niall Horan dari One Direction karena namanya si Pak Ijo tuh mirip sama si Niall. You know? Jadi kan kayak obvious banget ya, pasti mereka berarti tahu gitu kalau aku tuh suka sama si Pak Ijo atau ada something sama Pak Ijo gitu. Lanjut, next question. Pernah nggak sih kakak itu capek-capek ngonten tapi nggak rame? Jawabannya pernah dan sering. Udah pasti sering ya gengs, dan itu wajar banget, namanya content creator sama kayak orang bisnis, nggak selalu rame. Jadi ya udah, itu emang proses kita gitu loh, itu emang proses dan emang flow-nya begitu, nggak selalu bagus, dan faktornya itu banyak yang aku pelajarin juga dari algoritma sosial media. Dulu aku pernah kerja jadi social media spesialis juga. Dan ya memang begitu, jadi nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau nggak rame gitu. Yang penting kita sudah berusaha guys. Kalau hasil itu kan di luar kendali kita ya. Yang penting kita udah berusaha sebisanya, semaksimalnya kita. Ya udah. Tuh. Next, kak pernah nggak pacaran sama cowok tapi ternyata cuma jadi tawuran? Taruhan kali maksudnya, masa tawuran lu? Ini baku hantam. Taruhan maksudnya. Jawabannya adalah Gak pernah sih. Aku dari dulu, karena gak pernah ada yang nembak aku pokoknya selama aku sekolah tuh gak pernah ada yang nembak aku. Dan untungnya pas zaman kuliah ke atas tuh aku kalau ada yang nembak ya beneran emang karena suka sama aku. Jadi gak ada yang karena taruhan gitu. Untungnya ya. Kakak pernah pacaran gak waktu SD? Kalau pernah ceritain dong kak. Ya, sepertinya dari tadi harusnya sudah jelas jawabannya. Nggak pernah. Aku nggak pernah pacaran waktu SD karena nggak ada yang suka sama aku. Tapi kalau pas SD itu aku pertama kali aku punya crush. Aku pertama kali suka sama cowok itu waktu aku SD kelas 5, kelas 6 gitu lah. Tapi ya aneh gitu lah waktu SD sukanya kayak malu-malu nggak jelas gitu ya. Ih, jijik banget ya, kayak malu-malu gitu. Terus tapi sekarang crush aku itu udah meninggal gengs. Pokoknya pas aku lulus SD nggak lama kemudian dia tuh meninggal karena sakit kalau nggak salah ya. Jadi semoga dia tenang dan bahagia di surga. Kak, pernah nggak di sekolah jatuh kek malu-maluin banget di depan para cowok? Jawabannya pernah. Aku pernah mengalami hal yang memalukan di sekolah waktu aku SD kelas 6.
yang dimana itu ya ada crush aku, terus ada cowok-cowok yang lainnya, dan itu nggak cuma cowok tapi semua orang lagi pulang sekolah dan hujan ceritanya. Terus kan kita turun tangga bareng-bareng ya, karena udah jam pulang, kita turun tangga bareng-bareng. Ternyata hujannya itu tampias, kayak tampias ke tangga, jadi tangganya tuh licin. Di belakang-belakang aku kan banyak orang ya, terus pas aku di tangga tuh aku jatuh, gengs, dan jatuhnya tuh merosot. Jadi ini kan tangganya tuh masih di bagian atas gitu loh aku, terus tiba-tiba udah jatuh dan jatuhnya merosot kayak ngeng kayak naik perosotan gitu kan. Terus kan tangga kan gini ya, gini, jadi bergerigi kan, jadi kayak aku pas jatuh tuh kayak ngeng jeder gitu. Terus kayak di belakang aku kayak langsung pada diem gitu, kayak mereka kayak nahan ketawa kan. Gila, itu malu banget. Aku kayak sakit sih, tapi sakitnya nggak seberapa dibandingin malunya. Terus aku langsung kayak buru-buru lari ke mobil jemputan, karena itu udah kayak semua kelas, geng, semua kelas tuh ngeliat, karena itu rame banget di atas kan, semuanya udah jam pulang. Gila sih, itu malu banget sih. Halo Kautan, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Kamu apa kabar? Aku mau nanya nih, pernah nggak sih dipermaluin sama orang terus kakak malu banget sampai mau nangis? Siapa orang pertama yang kakak cinta? Oh, jawabannya pernah. Zaman SMP SMA lah, pokoknya pas zaman aku dibully itu kan dipermaluin ya. Kayak setiap aku maju ke depan karena disuruh jawab soal atau disuruh pimpin doa atau apa, itu pasti kayak si tukang bully itu tuh udah yang langsung kayak ditambah lagi ada crush aku di situ, si Paijo yang ikut-ikutan ngebully, gengs. Jadi kayak itu malu banget, semua orang tuh kayak suka ngeledekin. Tuh setiap lewat papasan sama aku tuh pasti orang-orang yang kayak gitu, yang kayak bisik-bisik kayak gitu. Terus yang si Paijo tuh sering dicie-ciein gitu, karena kan udah ketahuan kan kalau aku suka sama Paijo. Jadi orang-orang yang ngebully aku tuh juga suka ngatain Paijo, kayak Cie Paijo sama si, dulu aku panggilannya Eca kan, terus Cie sama Eca, Cie, yang kayak gitu-gitu. Terus si Paijonya yang kayak ih najis gitu. Jadi kayak malu banget sih, itu dipermalukan di depan orang kan jatuhnya. Terus ada pertanyaan lagi ya tadi ya, terusannya. Siapa orang pertama yang kakak cinta? Aku nggak tahu deh definisi cinta tuh apa sih. Kalau cinta monyet tuh termasuk nggak? Berarti kalau maksudnya orang yang pertama kali aku suka kali ya. Kalau yang pertama kali aku suka sih yang crush pas aku SD itu, yang udah meninggal. Kakak pernah lagi di kamar mandi terus kepleset? Jawabannya adalah pernah, gengs. Ini bahaya banget, jangan dicontoh ya. Aku tuh kan kalau mandi suka sambil setel lagu. Aku bawa HP terus sama speaker, terus aku setel lagu, terus aku konser di situ. Aku pernah dulu gara-gara saking banyak geraknya, terus aku kepleset. Untungnya aja ini ya, untung kepala aku tuh nggak kebentur apa gitu ya, atau nggak kena tulang ekor. Jadi ya puji Tuhan sih. Tapi sekarang aku jadi lebih menjaga gitu, kalau aku mau konser di kamar mandi tuh aku jadi lebih hati-hati. Terus kalau bisa ya udah yang gerak tangannya aja, kakinya nggak usah gerak-gerak karena licin. Next question, Kak pernah kecepirit gak di sekolah pas sudah SMP atau SD? Kecepirit yang seingatan aku sebenarnya nggak pernah, tapi aku nggak tahu kalau ternyata pernah. Tapi seingatan aku nggak pernah. Ci, pernah nggak mandi seminggu? Nggak. Jawabannya nggak pernah. Aku nggak bisa. Aku sehari nggak mandi tuh nggak bisa. Jadi maksimal banget joroknya aku itu ya mandi sehari sekali. Pokoknya dalam sehari tuh aku harus ada mandi gitu. Karena nggak enak, sumpah, lepek. Aku tuh gampang kepanasan. Jadi nggak mungkin aku seminggu nggak mandi tuh. Next, kakak pernah bikin hal yang memalukan? Please dong dijawab. Oh my god. Apakah pernah? Jawabannya adalah pernah banget. Ini aku mau cerita satu hal yang paling memalukan di hidup aku, yang aku kayak cringe banget. Ini udah memalukan, cringe. Lagi-lagi ini tentang Paijo ya. Kalian udah lihat video aku sebelumnya yang aku ceritain Paijo. Nah, sekarang aku mau ceritain hal memalukan lagi yang aku lakukan di depan Paijo. Jadi, pas aku SMA itu kan ada wisuda ya. Wisuda itu terakhir kita kumpul sama teman-teman sekolah lah, karena sebelumnya ada prom. Nah, setelah prom baru wisuda. Jadi wisuda itu yang terakhir, wisuda di sekolah. Itu aku sama teman-teman aku kan yang sama-sama punya crush, kita tuh kayak janjian, nanti kita harus foto sama crush kita ya, soalnya ini udah terakhir, bentar lagi udah perpisahan gitu kan. Oke, ternyata pas prom kita nggak sempet. Jadi kayak, soalnya pas prom tuh kita malu, karena kita pas wisuda pasti ketemu lagi kan. Jadi kayak ntar aja deh pas wisuda sekalian fotonya, biar terakhir udah nggak ketemu lagi sama crush kita gitu loh. Terus akhirnya pas wisuda deg-degan banget, itulah saatnya dimana kita harus minta foto daripada nyesel gitu kan kita mikirnya ya. Terus aku akhirnya
Ya udah, aku memberanikan diri untuk bilang sama sahabat aku kalau aku mau foto sama si Paijo. Tapi aku kan nggak akrab ya sama si Paijo, jadi aku tuh malu. Akhirnya si teman aku, bestie aku, namanya Sally. Hai Sally. Namanya Sally. Dia akhirnya si Sally yang kayak, udah ayo sini, gue yang mintain deh, ayo buruan, ntar lu nyesel, kayak gitu kan. Terus aku yang kayak maju mundur kan, kayak malu, nggak mau gitu. Terus akhirnya pas di aula ya, di aula kita lewat tuh si Paijo dengan gengnya. Wah, mana sama gengnya lagi rame-rame kan. Aku makin ciut ya, makin gak mau. Tapi si Sally nih, temen aku maksa gitu kayak, udah ayo buruan, gue yang ngomongin deh. Terus pas si Paijo lewat, tiba-tiba si Sally langsung manggil dong. Paijo sini deh, sini ayo foto gitu. Terus langsung dijajarin, disebelahin sama gue. Terus gue kayak langsung gini, si Sally langsung cekrek gitu. Dengan posisi gue yang kayak, gue gemeteran. Aku gemeteran. Terus si Paijonya juga kayak, tau kan, dia kan agak-agak jijik gitu ya sama aku ya. Terus pas aku lihat di fotonya, ya Allah, sumpah ya, fotonya tuh udah mana itu dandan aku jelek, baju wisuda aku jelek karena dipaksa sama mama aku tuh ya mau pakai baju wisuda yang aku nggak suka gitu kan. Terus kayak muka aku dempul, make upnya jelek banget gengs, karena aku make upnya tuh di tukang salon gitu deh pokoknya. Terus di sebelah aku Paijo, yang si Paijo pun nggak senyum. Dia kayak cuman gini mukanya. Udah, gitu doang. Terus akunya kayak senyum-senyum deg-degan gitu loh. Kayak senyum-senyum gemeteran gitu. Dan awkward posisinya tuh yang kayak nggak rangkul, nggak apa gitu. Kayak cuma, lo tau gak sih kayak fans foto sama artis, tau gak? Ih, geli banget sumpah. Habis itu kan aku yang kayak, ih fotonya jelek banget. Terus kata si Sally, sumpah si Paijo kayak orang nahan boker, jelek banget, mukanya kayak datar gitu kan, kayak gak ada semangat-semangatnya, jelek banget fotonya. Terus kayak gue kan, terus aku sedih ya, kayak masa gini fotonya. Terus akhirnya si Sally bilang, ya udah ntar foto lagi, gue yang mintain aja gitu. Gak mau, tapi malu, aku malu kan. Udah biarin gitu, cuek aja si Sally kayak gitu ya. Ya lu cuek, lu enak Sel, gak malu, gue yang malu. Terus akhirnya beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian ada Paijo lagi tuh pas lagi sendirian, langsung ditarik dong sama si Sally. Aku ngumpet di belakang. Si Sally langsung manggil, Paijo, ayo kita foto. Dia kayak sok-sokan dia duluan yang mau foto. Padahal sebenarnya tujuannya supaya aku bisa foto sama si Paijo lagi gitu kan ya. Terima kasih si Sally, tapi saya malu sekali loh. Terus akhirnya udah deh. Akhirnya aku dipaksa lagi foto sama si Paijo. Akhirnya si Sally bilang, ayo lu foto sama Eca dong gitu kan. Terus akhirnya aku foto sama Paijo, dan akhirnya si Paijo disuruh senyum sama si Sally. Lu senyum dong Paijo gitu. Akhirnya dia dengan terpaksa senyum. Terus yaudah aku foto kayak, coy, ya ampun, cuma demi foto sama crush doang sampai kayak gitu, malu banget sumpah. Udah gitu gak bertahan lama lagi. Habis itu gak lama setelah perpisahan tuh aku udah gak suka sama dia lagi. Jadi kayak, oh my god, ngapain aku mempermalukan diri aku sendiri kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu pengalaman ya. Kalau nggak ada pengalaman itu aku nggak bisa cerita sekarang. Jadi ya udah, begitu pengalaman memalukan saya. Lanjut, kakak pernah pingsan nggak? Jawabannya nggak pernah. Apakah kalian ada yang pernah pingsan? Coba komen di bawah, gimana rasanya pingsan? Apakah kayak tidur, kayak mimpi, nggak sadar, atau sebenarnya kalian kayak masih bisa dengar suara-suara orang, atau gimana? Kak, pernah nggak pas lagi jalan tiba-tiba ada orang yang pelecehan seksual sama kakak? Kayaknya hitungannya pernah sih, tapi catcalling aja. Untungnya catcalling yang nggak yang nyampe dipegang atau apa gitu. Cuma kalau catcalling lumayan sering. Tapi aku pernah punya cerita dulu pas zaman-zaman aku magang, aku kerja. Pokoknya itu kan aku kantornya tuh di ruko-ruko gitu kan. Jadi suka ada abang-abang gitu di Indomaretnya. Aku dulu sering ke Indomaret kan, kayak pagi-pagi buat beli makan pagi gitu. Terus suka ada tiap hari, tiap aku ke situ tuh ada satu mas-mas yang suka catcalling aku. Jadi kayak suka manggil-manggil, "Kiu, Neng cantik," yang kayak gitu-gitu loh. Terus awal-awalnya aku diemin aja. Cuma lama-lama tuh aku kesel banget ya sama dia, kayak, "Lu nggak ada kerjaan yang lain apa?" Akhirnya aku samperin orangnya, aku pelototin kayak, "Apa lu?" Aku gituin, terus aku pergi. Akhirnya besoknya aku nggak di catcalling lagi. Cuman ya itu sekali aja sih. Yang lainnya aku pernah juga di catcalling, tapi aku diemin aja. Cuma kalau udah gagu banget biasanya aku gituin sih. Paling nggak aku pelototin gitu kayak. Aku gituin.
supaya dia tuh nyadar gitu loh kalau dia tuh bikin orang gak nyaman. Oh my god, di rekaman aku udah 35 menit aku dari tadi. Oke, kalau gitu saatnya aku mengakhiri video ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah ngasih pertanyaannya juga buat Never Have I Ever nya, pernah nggak pernahnya. Semoga kalian kejawab ya. Kalau yang nggak kejawab, maaf banget, mungkin pertanyaan kamu sama kayak beberapa pertanyaan yang tadi udah aku bacain, makanya nggak aku pilih. Jadi aku pilihnya satu doang. Atau mungkin karena kelewat gitu, nanti nextnya aku bikin lagi deh. Thank you ya teman-teman udah nonton. Kalau misalnya kalian suka boleh like videonya, terus komen juga kalau ada suggestion aku buat next videonya aku bikin apa. Kalian mau nggak sih kalau misalnya aku cerita gimana caranya aku bangkit waktu dibully? Karena waktu itu pernah ada yang minta juga, ada yang nanya juga, kakak gimana pertama kali waktu bangkitnya waktu habis dibully tuh gimana, prosesnya tuh gimana gitu. Jadi aku bisa sih nanti cerita-cerita tapi in a fun way ya, mungkin aku sambil makan atau sambil ngevlog gitu ya, nanti aku sambil cerita gitu. Kalau mau kalian boleh komen di bawah, oke? Jangan lupa juga buat subscribe yang belum subscribe, yuk subscribe. Kalau gitu segitu aja dari aku, dan ya bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.